Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas persamaan diferensial non-eksak. Jadi sesuai definisi sebetulnya sama dengan persamaan diferensial yang eksak. Jadi bentuknya sama, cuman kalau yang eksak kemarin syaratnya ini harus sama. Nah, kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama ternyata ini merupakan persamaan diferensial yang non-eksak. Gitu aja. Nah, lalu bagaimana mencari solusi PD non-eksak ini? Solusinya kita harus menjadikan PD tersebut menjadi PD yang eksak. Caranya dengan mengalihkan faktor integrasi. Jadi persamaannya kan persamaan awalnya berbentuk begini. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak sama dengan, berarti ini adalah PD non-eksak. Nah, caranya dengan mengalihkan, misalkan faktor integrasinya adalah V, kita kalikan dengan ini. M XY dx ditambah N XY dy. Ini sama dengan 0. Nah, ini V ini faktor integrasinya dikalikan dengan persamaan PD non-eksak. Nah, persamaan ini akan menjadi PD eksak. Nah, kalau sudah menjadi PD eksak, maka tinggal kita selesaikan dengan metode penyelesaian di PD eksak yang pertemuan kemarinnya. Nah, sekarang PR-nya kita adalah bagaimana cara menentukan faktor integrasinya, V ini. Nah, jadi terdapat V itu faktor integrasi fungsi dari XY atau salah satu. Jadi V ini bisa berupa fungsi dari X dan Y, bisa dari fungsi X saja atau bisa dari fungsi Y saja. Nah, yang mempunyai sifat bahwa V kalau dikalikan dengan PD non-eksaknya akan menjadi eksak. Ya. Lalu cara menentukan faktor pengintegralnya. Nah, ada 3 kasus yang sesuai saya bilang tadi. Kalau V-nya bergantung pada variabel X dan Y, atau V itu adalah fungsi X dan Y, maka caranya kita harus mencari ini, dV per V sama dengan ini rumusnya, ya. Jadi untuk yang kasus pertama pada contoh soal atau pada soal itu dia pasti diketahui faktor integrasi Z-nya. Jadi Z itu adalah fungsi dalam variabel X dan Y. Itu ya ciri-cirinya. Nah, untuk yang kedua, jika faktor integrasinya itu dari faktor X saja, maka untuk mencari faktor integrasinya, kan ini faktor integrasinya, V itu sama dengan E pangkat integral HX. HX itu sendiri diperoleh dari rumus ini. Kalau dari Y juga sama, V-nya itu adalah E pangkat integral HY dy. HY-nya juga diperoleh dari ini. Ya. Oke, langsung saja ke contoh 1. Jadi kalau sudah ketemu V-nya tinggal dikalikan ke bentuk persamaan awal, maka dia akan menjadi eksak. Setelah itu penyelesaiannya itu menggunakan metode eksak. Oke, contoh 1. Tentukan selesaian persamaan diferensial berikut. Ya, Y plus X Y kuadrat dx ditambah X min X kuadrat Y dy sama dengan 0 yang mempunyai faktor pengintegral Z sama dengan XY. Nah, contoh 1 ini kan dia diketahui faktor pengintegralnya. Z sama dengan XY. Fungsi Z-nya itu mengandung variabel X dan Y. Maka ini merupakan kasus yang pertama. Ya.
yang pertama. Berarti kita mencari faktor pengintegralnya dengan ini. Mencari V-nya ya. Nah, kita cek ya, ini kita cek dulu lah. Kita cek do M per do Y-nya dan do N per do X. Ini sama dengan yang PD eksak kemarin. Kalau ini sama berarti dia eksak. Nah, karena ini tidak sama berarti dia tidak eksak. Caranya ya sama yang kemarin itu. Ini adalah M-nya kita turunkan ke Y, maka hasilnya Y plus 2XY. Nah, yang ini N diturunkan terhadap X, hasilnya 1 min 2XY. Nah, ini kan tidak sama, berarti dia non-eksak. Nah, untuk mencari V-nya, karena V-nya itu berasal dari fungsi X dan Y, kita harus cari ininya ya. Tadi kan ada rumus ini ya di atas tadi. Do N per do X. Do N per do X itu kan yang ini. Do M per do Y itu yang ini. Per M-nya yang ini M. Do Z per do Y. Nah, karena Z-nya adalah X kali Y, maka kita cari do Z per do Y. Ini kita turunkan terhadap Y. Nah, ini. Jadi kita cari do Z per do Y ini, do Z per do Y. Jadi XY kalau kita turunkan terhadap Y, ya kan, kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya X saja ini. Nah, lalu N-nya adalah ini, do Z per do X. Jadi ini Z-nya kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah Y ini. Nah, setelah itu kita masukkan semua ke sini. Jadi do V per V-nya sama dengan, nah ini do N per do X dimasukkan, do M dikurangi do M per do Y dimasukkan, dibagi, ya ini dikalikan sama ini dikalikan sama ini. Nah, ketemu ini. Nah, setelah begini kan ini ada XY-nya bisa kita coret dengan min XY. Nah, ini sama ini jadi plus 2 plus 2x kuadrat Y kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya, sama bawahnya ketemu min 2 per XY dz. Nah, karena ini kan dz dan XY itu sendiri sama dengan z, maka bisa diubah menjadi min 2z dz. Nah, ini adalah dv per v-nya, dv per v. Yang kita cari itu adalah v-nya, yang kita cari v. Maka caranya gimana ya? Ini kita integralkan. Kan ini sama dengan dv per v sama dengan min 2 per z dz. Nah, untuk mencari v kan berarti ini harus diintegralkan. Berarti integral per v itu adalah ln v. Min 2 per z diintegralkan min 2 ln z, ya kan, min 2 ln z. Nah, nih min 2 ln z kan hasilnya tadi min 2 ln z, maka sama dengan ln z pangkat min 2. Nah, sifat logaritma ya, ln misalkan log A sama dengan log B, maka bisa A sama dengan B, sama dengan ln-nya, ln juga, berarti V sama dengan 1 per Z kuadrat. Selanjutnya, karena sudah ketemu V sama dengan 1 per Z kuadrat, jadi kita sudah ketemu faktor pengintegralnya. Cuman ini masih dalam bentuk Z, jadi kita kembalikan karena tadi Z-nya adalah
XY, maka kita substitusikan ke sini. Hasilnya V adalah 1/X kuadrat Y kuadrat. Nah, inilah yang kita kalikan dengan PD di soal 1 ini. Nah, ini kan PD-nya, PD non eksaknya. Kita kalikan dengan V. Ya, setelah dikalikan, nah ini menjadi bentuk PD yang eksak. Kalau sudah eksak, maka kita selesaikan dengan cara seperti di PD yang eksak yang sebelumnya. Ya, caranya sama saja. Ini jadi perlu dijelaskan nggak sih? Oke, saya jelaskan yang nomor 1 aja ya. Do fxy per do x seperti yang kemarin ya. Nah, do fxy per do x berarti kita ngambil yang m-nya, ini m-nya. M-nya sudah bukan lagi yang di nomor 1 tapi di PD eksaknya. M-nya karena ini per do x maka kita ambil M-nya 1/X kuadrat Y plus 1/X. Nah, setelah itu kita integralkan untuk mencari fxy. Kita integralkan terhadap X. Nah, ini ya, ini kita integralkan juga terhadap X. Integral 1/X kuadrat Y itu sama dengan min 1/XY. Ini kan sama dengan, karena ini terhadap X, maka yang kita perhatikan adalah X-nya saja. Jadi ini bisa saya rubah menjadi X pangkat min 2 per Y, ya enggak? Nah, ini kalau kita integralkan terhadap X, jadi di suku pertama dulu ya. Berarti kan yang kita perhatikan yang X, kita integralkan berarti kita tambah dengan 1, ininya turun berarti menjadi min 1, ini kan jadi 1/1 min 2 ya kan. Ini kan koefisiennya 1, berarti 1 dikurangi 2 X pangkat min 2 ditambah 1, karena integral kan, ditambah 1 berarti min 1 per Y. Y-nya tetap. Maka hasilnya adalah min X pangkat min 1 per Y. Karena X pangkat min 1 adalah 1/X, maka akan sama dengan begini. Ya, min 1/XY ditambah 1/X itu integralnya adalah ln X. Dan jangan lupa ditambah dengan y. Lalu kita mencari y-nya menggunakan persamaan yang di sini yang n-nya. Nah, karena ini pakai yang n, maka do fxy per do y. Ya, karena do y berarti ini sama dengan nxy. Nah, fxy-nya ketemu yang ini tadi. Kita masukkan ke sini dan n-nya adalah ini. Kita masukkan di sini. Lah, ini kita turunkan terhadap Y. Min 1/XY kita turunkan terhadap Y. Nah, ini hasilnya 1/XY kuadrat. Ditambah, nah ini ln X ya. Ln X kalau diturunkan terhadap Y ini dianggap konstanta, jadinya 0, dan ini adalah Q aksen Y. Dan ini bisa dicoret, maka Q aksennya ketemu min 1/Y, maka Y-nya kita integralkan menjadi min ln, kita integralkan menjadi min ln Y. Nah, ketemu ini kita substitusikan ke sini dan hasilnya adalah solusinya adalah ini.
Jadi ini jangan lupa bahwa f(x)y tadi di awal adalah sama dengan C, maka hasil ini disamadengankan C. Jadi ini adalah solusi dari PD soal nomor 1. Nah, selanjutnya contoh 2 ada PD seperti ini. Kita cek ternyata dia adalah PD non eksak. Nah, karena dia tidak diketahui faktor pengintegrasinya, berarti kita coba-coba dia faktor integrasinya itu dalam X atau dalam Y. Jadi kita coba-coba do M per do X dikurangi do N per do Y dibagi N dibagi M gitu loh. Kan kita harus cari dia dalam bentuk X saja atau dalam bentuk Y saja. Nah, do M per do Y-nya adalah min 1, do N per do X-nya adalah 1 kan. Nah, kalau dia dalam bentuk X, kalau faktor integrasinya dalam bentuk X, maka rumusnya kan ini. Tapi kalau dalam bentuk Y, ininya dibalik. Jadi do N per do X dikurangi do M per do Y dibagi M. Itu kalau dalam bentuk Y. Nah, sebetulnya kenapa saya langsung milih ini? Ini sebetulnya kita harus coba-coba dulu antara dua ini. Nah, berarti kan kalau ini juga kita coba. Do N per do X itu kan 1 dikurangi min 1. Berarti kan ditambah 1. Dibagi berapa? M. Ini hasilnya adalah 2. M-nya itu sendiri adalah X kuadrat plus X dikurangi Y. Nah, ini kan suatu konstanta ya. 2 dibagi dengan M ini, apakah dia menjadi bentuk yang dalam bentuk X saja atau dalam bentuk Y saja? Kan tidak, karena ada Y, ada X. Nah, jadi yang ini kita tidak pakai. Nah, kita cek juga kalau dalam bentuk N-nya kan hanya X ini ya. Karena dia konstanta, nah ini kan min 2 dibagi dengan X saja. Nah, ini berarti faktor pengintegrasinya adalah ini. Faktor pengintegrasinya adalah dalam bentuk X. Maka kita mencari V-nya adalah rumusnya E pangkat integral dari ini. Ini adalah HX-nya. Jadi E pangkat integral min 2 per X. Min 2 per X kalau diintegralkan berarti kan min 2 ln X. Nah, min 2-nya kita jadikan pangkat, berarti E pangkat ln X kuadrat. X pangkat min 2. Nah, ini sama dengan X pangkat min 2. X pangkat 2 min 2 itu sama dengan 1/x kuadrat. Nah, inilah V-nya yang kita kalikan dengan si PD non eksaknya ini. Kita kalikan biar menjadi PD eksak. Itu ya. Ingat-ingat faktor pengintegral V-nya adalah 1/x kuadrat. Ini saya hapus. Nah, setelah ketemu 1/x kuadrat kan ya, kita kalikan dengan PD non eksaknya tadi. Ketemu PD yang baru, ini adalah PD eksak. Kalau sudah menjadi PD eksak, kita selesaikan menggunakan metode PD eksak. Seperti yang contoh 1 tadi atau seperti materi kita sebelumnya. Ya. Sudah ketemu ini, ya sama aja caranya. Nah, sama. Ketemu. Nah, sekarang contoh 3. Contoh 3 sama diferensialnya ini dan tidak diketahui faktor pengintegralnya. Berarti kita coba-coba untuk mencari V. Nah, kita coba kalau kita pakai N. Ini pakai N maksud saya, berarti kan do M per rumusnya do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi dengan N. Nah, do M per do Y nya adalah 2X
dikurangi min 6x, ini ya kan min 6x, berarti plus 6x dibagi berapa? Dibagi n-nya adalah ini mengandung y dan x. Di sini kan kalau kita operasikan berarti 8x ya. 8x ini sudah mengandung x dibagi dengan n-nya itu mengandung y. Mungkin nggak dia menjadi suatu, ya mungkin sih, mungkin. Coba deh kita y kuadrat min 3x kuadrat. Nah ini nggak bisa kita coret ya antara atas dan bawah. Kalau ini hilang terus di sini tinggal y, nggak masalah, dia menjadi bentuk dalam fungsi y saja. Tapi ini kan tidak bisa. Berarti kita tidak pakai yang ini. Kita cek kalau dia dibagi dengan m. Nah, kita masukkan min 6x min 2x. Ini kan sama dengan ini kan sama dengan min 8x dibagi m-nya adalah 2xy. Nah, ini kan meskipun di bawah ada y tapi x-nya ternyata bisa kita coret. Berarti x-nya hilang gitu kan. Tinggal min 2 dibagi min 8 dibagi 2 itu kan min 4 per y. Nah, inilah faktor pengintegralnya. Kita cari v-nya sama dengan yang tadi caranya, e pangkat integral min 4 per y dy. Ini sama dengan e pangkat min 4 ln y. Ini sama dengan y pangkat min 4 atau 1 per y pangkat 4. Nah, setelah ketemu v-nya, ini v-nya kita kalikan dengan PD yang awal non eksak. Setelah kita kalikan, maka PD-nya berubah menjadi PD yang eksak. Ini PD eksak. Nah, setelah menjadi PD eksak, penyelesaiannya sama seperti cara di PD eksak. Itu ya. Nah, mungkin ya sama. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita yang PD non eksak. Mungkin ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan di grup ya, atau bisa japri saya. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang keliru mohon dikritik, kita perbaiki sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.